Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagi yang tarawihnya sudah selesai sambil nunggu giliran tadarus, mungkin ada pertanyaan terkait dengan Lebaran dan COVID. Nah, seperti apa? Bisa aja langsung di kolom komen. Nanti yang pengen join video juga bisa minta join, nanti saya accept ya. Ini ada pertanyaan dari Miko. Syarat aglomerasi niku nopo Pak? Jadi aglomerasi ini maksudnya kawasan yang kemudian oleh pusat dan provinsi itu dikategorikan kawasan kayak semacam serumpun gitu ya, yang diperbolehkan melakukan mobilisasi. Itu sudah ditetapkan kalau Trenggalek ini satu zona dengan Tulungagung, Blitar Raya, kota kabupaten, kemudian Kediri, terus kemudian Jombang dan Nganjuk. Jadi kalau contoh ada santri katakanlah dari Ploso atau Lirboyo mau sungkem gitu ke Trenggalek, itu dimungkinkan melakukan mobilitas, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Sini aja belum reda Pak COVID-nya, di mana itu ya Mbak di V4980. Kemudian Pak mau tanya, dari Malang mau pulang ke Trenggalek H-1 apa bisa? Kalau dari Malang tidak bisa, kecuali ada surat tugas atau surat izin keluar masuk disertai dengan PCR test gitu. Jadi kalau Malang itu sudah berbeda, tidak masuk dalam satu zona aglomerasi, jadi berlaku larangan mudik. Kok live Pak? Ya, ini sembari nunggu. Setelah ini saya akan ngecek beberapa penyekatan di Kabupaten Trenggalek. Kita akan melakukan penyekatan di perbatasan Tugu, tepatnya di mana, di Bendungan Tugu, nanti di Anjungan Cerdas itu akan kita sekat di sana. Jadi kalau masuk dari arah Ponorogo akan kita minta untuk putar balik. Mojokerto tidak masuk wilayah aglomerasi kita. Mojokerto mungkin masuknya wilayah aglomerasi Surabaya Raya ya. Jadi kita batasnya hanya sampai Jombang, yang masuk wilayah aglomerasi ini Jombang dan Nganjuk. Jombang, Nganjuk, Kediri. Mojokerto nggak termasuk. Pak, 2 tahun belum mudik padahal cuma di Surabaya. Solusi Pak, kalau saya swab terus pulang boleh Pak? Swab aja nggak cukup ya, harus ada syarat yang lain. Surat izin keluar masuk, coba di download di HP-nya surat edaran nomor 13 tahun 2021 dari Satgas Covid, dan kemudian beserta adendumnya. Di situ ada syarat-syaratnya. Pak, apa boleh mudik dari Trenggalek ke Tulungagung? Ya istilahnya kalau mudik tidak boleh ya, tapi kalau melakukan mobilitas gitu ya, itu bisa dilaksanakan dari Trenggalek ke Tulungagung. Kemudian di Depok Jabar saya juga nggak mudik Pak. Iya, mungkin saya juga sama ibu sama adik-adik mungkin nanti juga video callan aja. Pak, lebaran gimana? Kalau saya lebaran nggak open house ya, tetap di pendopo, mungkin ya berkegiatan aja sama keluarga, sama anak-anak. Kemudian sholat Id bagi yang zona hijau dan zona kuning diperkenankan. Kalau zona kabupaten kita memang masih oranye, tapi kita berupaya untuk bisa zona kuning. Tetapi kalau kita melihat zona PPKM mikro, hanya ada satu RT yang zona oranye, itu ada di Desa Pule. Jadi keseluruhan bisa menyelenggarakan sholat Id, tetapi nanti dilarang untuk di lapangan, dan kalau bisa di masjid dan musola yang terdekat di lingkungan itu yang akan kita laksanakan. Pak, dari Trenggalek ke Tuban bisa apa enggak Pak? Mbak Sheryl Valindra, tidak bisa kalau ke Trenggalek ke Tuban ya, karena nanti sudah pukul 00 akan sudah ditutup, dilakukan penyekatan. Mungkin kalau mbaknya perjalanan dari Trenggalek ke Tulungagungnya
ke Kedirinya mungkin masih bisa lolos gitu, tapi nanti dari Kediri naik mau ke arah Tuban itu pasti akan kena penyekatan, daripada nanti disuruh pulang balik, putar balik kan kayak susah juga kan. Terus harus buat surat izin keluar masuk dan tes PCR mboten Pak Bob kalau masih dalam satu wilayah? Enggak perlu. Kemudian tutup pintu masuk dan keluar kabupaten, menjaga jarak dan masker paling utama buat pencegahan. Ya siap. Assalamualaikum Pak, izin tanya sekolah di Trenggalek kapan buka? Kita evaluasi ya, karena di Singapura, di Malaysia yang kemudian warga negara keturunan Indianya banyak yang masih punya kaitan erat sama India saat ini menyatakan lockdown juga gitu, karena ada gelombang COVID yang menggejala kembali. Jadi kita masih sangat berhati-hati, jangan sampai semangat belajar kita juga menjadi penyebaran. Tapi yang paling jelas target saya vaksinasi untuk tenaga pendidik ini kita gencarkan, kemudian sistem pendidikan secara hybrid atau separuh offline dan separuh online ini akan kita persiapkan sehingga nanti tetap bisa jaga jarak meskipun tatap muka bisa lebih maksimal untuk mengendalikan COVID. Kemudian kangen segoti wule emak Pak, wis 2 tahun nggak bisa mudik. Ya ditahan kangennya ya. Terus dari negara asing aja boleh mudik, kenapa dari wilayah Indonesia aja dilarang gitu? Ya kita melaksanakan pemerintah pusat, tapi pertama yang dari warga negara asing ini kan karena banyak pekerja kita ini yang visa dan dan masa izin tinggal di sana kan juga sudah habis gitu. Kan nggak mungkin kemudian kita biarkan saudara kita yang di luar negeri terlunta-lunta di sana. Itu bukan karena mudik, karena banyak yang pulang kampung karena sudah habis masa kontrak kerjanya gitu. Dan itu pun protokolnya ketat, begitu datang dari embarkasi internasional. Kalau di Jakarta itu dilaksanakan karantina selama 5 hari dan 2 kali harus lolos 2 kali swab negatif. Kemudian kalau yang datang di embarkasi Juanda yang di Surabaya itu 2 hari di karantina di Surabaya di asrama haji. Kemudian kalau negatif dibawa ke kabupaten. Di kabupaten kalau di Trenggalek kita karantina di asrama di Rusunawa di Perigi. Kemudian kalau di swab negatif lagi baru boleh pulang. Kalau positif ya kita rawat di asrama COVID gitu. Depok hadir, salam untuk keluarga di Depok. Siapa nggak info THR Pak? Ya THR Taman Hiburan Rakyat di Surabaya katanya sudah tutup gitu. Ada beberapa titik penyekatan di Trenggalek Pak. Ada 2 titik perbatasan dengan Pacitan dan perbatasan dengan Ponorogo. Sampai kapan? Sampai tanggal 17 Mei. Kemudian kalau dari Trenggalek ke Mojokerto apa bisa Pak? Tidak bisa. Pak dari Kediri kalau ASN berkunjung ke ortu apa bisa kalau sekedar berkunjung ya, karena satu wilayah aglomerasi. Pilkada wingi kok oleh mudik ya Gus gitu. Jadi ketika pilkada bedakan, kalau pilkada kan kita pengendalian COVID-nya hanya di sekitar TPS. Tapi kalau sekarang dengan merayakan hari raya ini kan semua rumah itu berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Kalau dulu kan kita bisa kendalikan kalau pilkada kerumunannya ada di TPS, tapi itu pun bisa dikendalikan dengan penjadwalan jadwal kedatangan di TPS. Terus kemudian ketika masa pilkada kemarin gelombang COVID itu nggak seperti sekarang ya. Dulu kita itu saya waktu pertama kali cuti kasus aktif itu hanya mungkin ada 5 atau 7. Sekarang itu kasus aktif sudah ada sekitar 140 di Trenggalek, dan Trenggalek sekarang ini termasuk 5 besar kasus aktif di Jawa Timur. Dan di dunia sekarang sedang muncul gelombang-gelombang baru setelah strain virus yang ada di Wuhan, kemudian muncul yang mutasi virus yang di London, dan sekarang yang lebih cepat menyebar lagi yang strain virus dari India. Nah ini semua jangan sampai kemudian kita setback atau mundur ke belakang lagi dengan kejadian yang lebih parah. Ya, sebenarnya kita harus bersyukur gitu, ada contoh di India. India itu pun juga dulu dipicu oleh tradisi atau ritual keagamaan. Karena awalnya India itu salah satu negara yang dinilai sukses menanggulangi COVID.
Kemudian ketika ditanya mengapa mereka bisa sukses, mereka melaksanakan micro lockdown yang kemudian oleh Pak Presiden itu diperintahkan untuk membuat semacam micro lockdown yang dibahasakan di Indonesia menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro atau kita kenal PPKM mikro. Nah, tetapi setelah pasca micro lockdown itu kemudian ada hari besar yang kemudian ada budaya kumala, yaitu mandi di Sungai Air Gangga yang dipercaya bisa menyucikan diri. Akhirnya di sana jadi gelombang Covid atau tsunami Covid yang begitu besar. Nah, jangan sampai Idul Fitri, hari kemenangan, juga menyebar gelombang Covid seperti itu. Kemudian kalau Surabaya Trenggalek boleh mudik nggak boleh. Jadi aglomerasi nggak usah swab. Kalau dari satu wilayah aglomerasi tidak. Kemudian Pak, kalau dari Malang ke Trenggalek apa bisa? Nggak bisa. Pariwisata tetap buka Gus. Jadi pariwisata hanya untuk wisatawan lokal yang satu wilayah aglomerasi, kemudian kapasitas 50%. Nah, kapasitas 50% itu nanti tiket pun juga kita sediakan hanya 50%. Jadi kalau sudah kadung datang kemudian tiket sudah nggak ada, ya terpaksa harus putar balik. Jadi daripada ambil resiko, ya mending menghabiskan waktu di rumah lah. Kemudian semisal ada kepentingan dari kantor, apa boleh keluar dari zona Pak? Oh, kalau kepentingan kantor, tugas bisa. Yang penting ada surat tugasnya ya. Kemudian Pak, Lebaran apa boleh open house? Kalau masyarakat ya lingkungan sekitar aja lah gitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk ASN, pejabat daerah, pejabat negara dilarang open house. Jadi saya nggak boleh ya. Saya sendiri juga nggak melaksanakan open house. Jadi nanti mungkin Lebaran kita habis sholat Id live Instagram aja lah. Kemudian Trenggalek ke Surabaya apa bisa H-3? Nggak bisa. Sama Pak Bupati, salam dari Riau ya, salam untuk teman-teman. Jalan Mahkur, mau Pak jalan mana itu ya? Mohon di komen infonya ya. Trenggalek sekarang zona apa? Masih zona oranye. Salam dari Bali, tidak mudik, terima kasih. Pak, dari Manado ke Trenggalek apa masih bisa? Nggak mungkin bisa, mungkin juga bandaranya juga tutup kali ya. Kemudian Madura Trenggalek tetap nggak bisa. Terus Pak, untuk sholat Id di Masjid Agung apakah diselenggarakan? Diselenggarakan di Masjid Agung khusus untuk warga sekitar. Jadi konsepnya adalah sholat Id diselenggarakan untuk warga sekitar ya. Jadi Masjid Agung hanya digunakan di lokasi masjid, tidak di jalan dan juga tidak di alun-alun, sehingga sangat terbatas, dan nanti hanya dibuka pintu belakang untuk warga yang di sekitar lokasi Masjid Agung. Trenggalek Bendungan bisa nggak Pak? Ya bisa. Kalau dari Trenggalek ke Mojokerto nggak bisa. Trenggalek zona apa? Zona oranye. Salam dari Malaysia ya. Waalaikumsalam. Dari Malang pulang ke Trenggalek nggak bisa, mahasiswa ya, ada larangan mudik soalnya. Untuk PPAT dan notaris Trenggalek juga perlu untuk vaksin. Jadi jadwal pemeriksaan vaksin itu diatur oleh pemerintah pusat, sudah ada jadwalnya. Sebenarnya tinggal download aja aplikasi Peduli Lindungi, terus kemudian di situ masukkan nomor KTP, nanti cek kapan jadwal vaksinnya, terus kemudian di fasilitas kesehatan mana. Pak Bupati, saya mahasiswa di Ponorogo, sekarang sedang melaksanakan magang. Bagaimana Pak untuk masuk ke Trenggaleknya? Apakah juga swab? Kalau untuk pemagangan berarti kan itu dasarnya adalah tugas atau pekerjaan, harus dilengkapi surat tugasnya, kemudian harus menyertakan swab. Kemudian Pak, terkait penyekatan kalau acara lamaran dan nikahan apa ada pengecualian? Pengecualiannya kalau nggak salah kedukaan ya, kalau ada kedukaan. Kalau hajatan nggak diperkenankan, tidak masuk dalam pengecualian itu. Assalamualaikum Pak Bupati, yang tidak mudik apa tidak ada bantuan seperti tahun kemarin? Ya, jadi kita sekarang juga sedang refocusing, terus kemudian kewenangan untuk bansos dan lain sebagainya semua langsung disentralkan di pusat.
kita tidak bisa membuat kebijakan seleluasa yang tahun kemarin, dan saya rasa kan kalau sekarang kita sudah mengalami 2 tahun COVID, harusnya yang dikedepankan kesadaran, bukan lagi insentif atau disinsentif, tapi ini untuk keselamatan kita bersama ya. Saya doakan semoga rezekinya lancar lah. Dito Pramono, Pak Bub besok jadi ke Kediri nggak? Jadi dong Pak Bupati, saya besok mau sowan ke Pak Bupati Kediri. Jadi Pak Bupati, kita besok ketemu di Pendopo Kediri ya. Kita diskusi masalah pembangunan Kediri Trenggalek. Siap Pak Bupati. Kemudian salam dari saya Pak, warga Trenggalek yang bekerja di Surabaya di DPRD Provinsi Jatim. Oh sukses nggih. Aziz_OXZT. Salam dari Aceh Pak. Ya terima kasih Aceh. Kemudian gejala COVID yang varian baru apa sama kayak COVID yang dulu? Jadi COVID sekarang ini gejalanya banyak ya, nggak cuman demam, kemudian sesak, tapi dari berbagai penyintas yang saya pernah bicara, tergantung penyakit bawaannya. Ada yang kemudian dia diare, ada yang nyerangnya ke sisi paru-parunya, ada yang nyerangnya di sisi pusing yang nggak ketahan gitu di kepala. Jadi macam-macam sekarang varian COVID ini. Pak datang ke desa Ngadirenggo, saya setiap hari lewat sedih Pak lihat jalannya. Oh di Ngadirenggo, ya siap. Mbak Rara semangat green ekonomi, siap. Kalau ke Mojokertonya mau kerja juga tidak boleh Pak, bawa rapid antigen juga tidak boleh. Kalau alasan kerja harus ada surat tugasnya, terus kemudian harus menyelesaikan swab ya. Ke misalnya Palang ke Pacitan pagi berangkat sore pulang apa boleh? Tetap nggak bisa ya. Setelah tanggal 17 itu pelaksanaan pasca penyekatan bagaimana ya Pak? Setelah pasca penyekatan di Adendum itu ada pembatasan perjalanan, tetapi sudah nggak disikat lagi Pak. Kalau dari Kediri gimana? Boleh nggak mudik? Kalau mudik sebenarnya mudik dari manapun nggak boleh, tapi kalau melakukan mobilitas mau berkunjung persilahkan. Mbak, apakah boleh ketika nanti hari raya ketiga pergi keluar kota ke Tulungagung? Ke Tulungagung bisa Pak. Kalau dari Surabaya ke Trenggalek bisa nggak bisa. Aglomerasi apakah boleh singgah? Ya singgah, ya boleh singgah, boleh. Ke Kediri tanpa swab kan Pak? Tanpa swab. Bagaimana Pak lokasi wisata? Dibuka 50% protokol kesehatan. Tiket kita jual hanya 50% on the spot. Jadi kalau tiketnya sudah habis harus putar balik. Trenggalek Ponorogo nggak bisa. Pak virtual mudik dong, nggak mudik. Ya nanti saya coba live nanti kalau muter-muter ke Trenggalek ya. Jadi gini aja, besok habis sholat Id atau hari Lebaran +1 nanti saya tak muter-muter Trenggalek gitu ya, terus live Instagram. Jadi yang kangen Trenggalek nanti bisa. Nanti saya tak jalan-jalan ke Pasar Pon. Jadi yang belum sempat lihat Pasar Pon yang baru nanti biar tahu. Pak izin, saya sedang laksanakan PPL di Ponorogo untuk masuk Trenggalek lagi apa Prosapia perlu swab sama tunjukkan surat tugasnya dari kampus atau dari tempat kerja gitu. Penyekatan untuk acara lamaran pernikahan apa pengecualian? Mohon dijawab Pak, saya mau nikah ini. Iya, yang dikecualikan cuman kedukaan ya, terus atau ada yang sakit. Kalau lamaran bukan dalam pengecualian, jadi tetap nggak bisa. Mungkin bisa diatur lagi ya lamarannya, atau kalau nggak lamaran via Zoom. Mungkin kan nanti bisa direcord. Pak saya nggak mudik tapi mobilitas daerah jalan Kampak Trenggalek tolong diperbaiki nggih. Insyaallah siap. Salam santun Pak, saya dari Trenggalek mau ke Gresik apa boleh? Nggak bisa karena saya kena sakit. Oh kalau kena sakit dan mau menjenguk boleh, tapi nanti tinggal menyertai swab sama mungkin foto keluarga yang sakit atau yang nanti dikasihkan ke petugas ya, ditunjukkan. Jalan Watu Limo Dusun Pelapar. Oke siap, saya di Surabaya insya Allah mau mudik ke Trenggalek tanggal 12 apa bisa Pak? Belum bisa, setelah tanggal 17 baru penyekatannya dibuka. Mungkin nanti baru nyampe Kediri sudah disuruh putar balik itu. Takbir keliling boleh nggak? Takbir boleh di masjid
musola dan rumah masing-masing, yang kelilingnya yang nggak boleh. Kepala desa apa dilarang open house, Pak? Tadi saya sampaikan di Zoom untuk tidak menyelenggarakan open house. Tapi kan ya nggak mungkin kalau mau nolak tamu, tapi secara resmi, secara official tidak diperbolehkan untuk open house. Silaturahmi antar tetangga boleh, protokol kesehatan ya, jangan berkerumun, kemudian nggak usah salam-salaman, nggak usah lama-lama. Bahkan kupatan kemarin sesuai rapat kita bersama tokoh agama, kalau bisa kupatnya sudah dibungkusi begitu, sudah siap untuk di take away. Jadi kalau ada orang yang datang mau makan ketupat, nggak usah makan di tempat, langsung diambil aja bungkusannya. Kalau mau pulkam dari Surabaya ke Trenggalek gimana? Yang nggak bisa, yang nggak boleh. Salam dari NTB, terima kasih. Jombang Trenggalek bisa nggak Pak? Bisa, kalau Jombang masih wilayah satu aglomerasi. Slow sudah ada yang booking acara reuni, gimana Pak? Ya protokol kesehatan aja. Salam desa wisata, siap. Kalau Ponorogo ke Trenggalek nggak bisa, nanti pasti disekat di perbatasan dengan Tugu. Trenggalek penyekatannya ada di mana yang daerah lor? Daerah lor itu daerah mana? Daerah utara berarti ya. Bendungan maksudnya. Ya pokoknya yang berbatasan dengan Ponorogo disekat. Izin melapor Gus, Lebaran Jakarta tetap stay Gus Ipin, semangat bertugas Gus. Siap Mas Oki, yang di Jakarta, sampai ketemu lagi ya. Apa ada penyekatan di perbatasan Tulungagung? Di Tulungagung kita hanya punya pos jaga, tidak dilakukan penyekatan. Trenggalek Blitar bisa ya Pak? Bisa. Ponorogo Trenggalek disekat, ya disekat. Pak dari Trenggalek pulang ke Pecatiran pagi berangkat sore pulang apa boleh? Nggak boleh. Jika kita membawa surat magang aja tidak boleh Pak sebagai bukti, nggak bisa, harus ada swabnya. Kalau kirim barang boleh. Tapi pulangnya harus swab ya. Kalau sudah diberi surat jalan dari pabrik apa harus rapid Pak? Iya tetap. Cak, Bitcoin gimana ke depan? Ya tergantung. Kalau Bitcoin sih kalau kayak semacam Bitcoin, terus kemudian Gemini, kemudian Doge gitu mungkin masih bisa lah digunakan untuk invest jangka panjang. Kalau yang atau Ethereum gitu, tapi kalau yang koin-koin yang lain ya untuk short selling aja. Pak kalau sudah divaksin bolehkah pulang? Tidak bisa, karena sampai sekarang belum ada aturan yang mengatakan bahwa yang sudah divaksin 2 kali itu bebas untuk melakukan perjalanan. Saya aja kalau kemarin setelah vaksin 2 kali tetap harus swab meskipun kemana-mana. Pak untuk yang punya usaha gimana caranya dapat UMKM? Bantuan UMKM maksudnya. Usulkan ke kepala desa, melalui kepala desa ditujukan ke dinas UMKM karena database-nya di dinas UMKM. Tapi nanti masalah cair atau enggaknya bukan berarti 100 yang daftar kemudian bisa cair semua ya. Semuanya diseleksi oleh pemerintah pusat langsung. Dari Surabaya kalau bawa surat rapid sakit Pak. Jadi masalahnya bukan cuma bawa rapid ataupun swab, tapi kepentingannya apa harus jelas. Kalau kepentingannya dinas, kerja, kemudian menengok yang sakit itu boleh gitu. Tapi kalau enggak itu tetap enggak bisa meskipun ada swab sama atau antigen Pak. Pak mudik virtual, oke mudik virtual. Pak jalan desa Dusun Pringapus rusak, siap. Ponorogo Trenggalek enggak bisa. Pak benarkah di pasar pun tidak boleh berjualan makanan pakai kompor? Saya belum tahu ya siapa yang bikin kebijakan. Setahu saya nggak pernah saya mengeluarkan larangan seperti itu, tapi saya lihat apakah itu diskusinya antar paguyuban atau dari dinas, nanti coba saya cek ya. Kalau lebaran keluarga dari kabupaten datang ke Trenggalek apa oleh? Nggak boleh, nggak bisa Pak. Dari Malang boleh pulang ke Trenggalek? Nggak bisa. Biaya swab dan rekomendasi tempat swab di Trenggalek Pak. Kalau swab di Trenggalek yang paling paten ya tetap di RSUD Dr. Sudomo ya di Trenggalek. Kalau dari Mojokerto ke Trenggalek boleh Pak, maaf saya seorang tunarungu. Oke, saya
Em, saya tulis di sini ya. @palupaa hanya berapa itu? 1 2 3 4 5 Mojokerto, Trenggalek tidak bisa mudik. Nah, semoga dibaca. Saya mau ke Trenggalek Pak Bob, nanti bawa surat dinas boleh? Boleh kalau bawa surat dinas. Ini Mahesa Bima, coba. Panjang umur, halal baik, amin. Pak, sholat di wilayah Trenggalek boleh di masjid Pak? Boleh di masjid. Sebentar ya, ada telepon. Halo Ben. Hah? Terus? Aku jam 10 rapat disik lah sampai Pak Sekda Bu Asisten masalah PT SMI sama Pak Ramlan, dia di taman belakang. Hmm. Hmm. Ya situ. Hmm. Ya, ya, oke. Oh iya, saya gabung ya, Pak gabung. Ya, oke, ya, oke. Ya. Malang Trenggalek bisa pulang kampung Pak, sudah swab. Kalau nggak ada surat kepentingan dinas atau apa nggak bisa. Tulungagung Trenggalek perlu swab nggak perlu. Ditunggu kedatangannya di NTB, insya Allah. Kemudian tambah lagi ruang publiknya, ya siap. Selamat malam Gus, sehat ya, terima kasih. 2 tahun ini belum pulang ke Trenggalek pas Lebaran Pak. Ya tapi pas nggak Lebaran sudah pulang kan, artinya udah ketemu orang tua. Dan suasana Lebaran di Trenggalek ya pas masa pandemi gini ya nggak seramai biasanya kok. Kita kupatan juga nggak ada gitu. Jadi ya, Pak, sholat id diadakan atau tidak di Masjid Agung? Masjid Agung mengadakan, alun-alunnya enggak itu. Jadi untuk masyarakat lokal aja. Tapi saran saya mending cari tempat sholat id yang paling dekat dengan rumahnya aja. Untuk ASN meskipun dalam satu rangkaian tetap nggak boleh mudik ya Pak, tetap nggak boleh mudik ya. Untuk ASN sama sekali nggak boleh kemana-mana karena sudah ada aturannya dan akan ada sanksi, langsung dipantau oleh KASN soalnya. Oke. Kalau PP Ponorogo Trenggalek gimana Pak? Rumah Galek, kerja Ponorogo. Kalau kerja bisa. Yang penting ada surat tugasnya atau pernyataan surat kerjanya. Coba Trenggalek harus bawa tes swab apa enggak Pak? Kalau wilayah aglomerasi nggak perlu bawa. Surabaya Trenggalek nggak bisa, dari Madiun di luar wilayah aglomerasi. Lebaran tahun ini apa parang buka rumah untuk wilayah sekitar aja ya, tetangga-tetangga aja. Tapi diaturlah jangan sampai kerumunan. Jalan ke Pule mulai kambing atas sudah, iya Pak, siap. Silaturahmi antar tetangga boleh. Oke, rasanya sudah kejawab semua pertanyaannya. Tahun depan corona belum pasti hilang, tetapi apakah tahun depan orang tua kalian pasti masih ada? Tapi insya Allah lah, kita doa yang terbaik ya. Karena kalau coronanya nggak dikendalikan juga bisa jadi resikonya kan ke orang tua kita malah makin makin apa namanya makin makin mengerikan gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kalau saya ya pengennya semua ya serba normal kayak sebelumnya. Tapi kan ya kondisinya sekarang seperti ini, jadi kita sama-sama bersabar lah. Jalan ke Karanggongso siap. Pak, kemarin saya baru datang dari Surabaya, harus isoman berapa lama?
Kalau isolasi normalnya 14 hari ya. Tapi kalau untuk strain COVID yang baru ini, tapi paling paling baik sebenarnya isolasi 5 hari, tapi setelah itu coba rapid lah untuk mengetahui, karena strain virus yang dari India ini 5 hari baru muncul gejalanya. Yang penting jualan makanan boleh. Oke, coba ini ada Hilda yang mau gabung, yang tadi kirim request mau gabung live. Semoga tahun depan sudah normal. Insya Allah kalau target vaksinasi vaksinasi bulan 2 tahun depan itu sudah selesai di seluruh Indonesia, harapannya sudah bisa terbentuk herd immunity. Harusnya kegiatan sudah bisa mulai normal. Tolong akun Trenggalek apa boleh. Suka gitu rusak parah, infonya selalu masih ditunda, mohon ditindaklanjuti. Iya, kita ini sudah 2 tahun ini kena refocusing ya, jadi dana-dana kita digunakan untuk penanganan kesehatan, COVID dan lain sebagainya. Jadi ya harusnya untuk bangun jalan jadi nggak bisa bangun gitu. Makanya mohon maaf lah. Pak, kalau dari pondok pasnya di Ponorogo boleh pulang. Kalau Ponorogo tetap nggak bisa. Pak Bukber jangan dilarang ya, kalau sama keluarga, warung rumah makan punya karyawan Pak. Aku mau piknik ke Pantai Brigi. Oke. Oke teman-teman, itu mungkin yang bisa saya share terkait masalah Lebaran, dan mohon maaf lahir batin. Oh ini ada Trenggalek Nganjuk boleh ya, mohon maaf lahir batin. Saya mau geser dulu karena mau mengecek pos penyekatan yang ada di perbatasan dan pos operasi ketupat antara Pemkab, TNI, Polri. Jadi semuanya sehat selalu, patuhi terus protokol kesehatan, sampai ketemu nanti. Semoga COVID-nya cepat selesai. Ya, salam buat seluruh keluarga. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.